ya, apakah sama? Nah, secara esensial perbedaan antara yang namanya charity dengan yang namanya filantropi tersebut cenderung bahwasanya kalau charity itu adalah mengacu pada pemberian jangka pendek. Mohon maaf, misalnya ada seorang fakir belum makan hari ini, kemudian kita mau memberikan zakat kita kepada si fakir tersebut. Itu kita sebut dengan istilah adalah charity. Sedangkan kalau yang namanya filantropi cenderung arahnya dia jangka panjang. Misalnya bagaimana? Ada fakir miskin, dia sedang sekolah, butuh biaya. Maka kita keluarkan zakat kita dengan cara memberikan beasiswa kepada fakir miskin tersebut. Berarti dia sifatnya lebih jangka panjang. Ini kalau kita coba bandingkan antara filantropi dengan yang namanya charity tersebut. Nah, kemudian semangat filantropi seperti apa? Nanti bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 215. Yas'alunaka maza yunfikun. Maka mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Mulai ada kata di situ infak di sana. Nah, berarti kita udah ingat lagi, oh ada jiswab ya. Berarti zakat, infak, sedekah. Ada infak. Banyak juga terminologi Al-Quran menggunakan kata-kata infak. Nanti kita lihat apa bedanya. Allah mengatakan yas'alunaka maza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin. Nah, jadi sudah diulang sekali lagi, katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan. Nah, jadi min khairin falil falil walida falil lazina wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnas sabil. Nah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan kepada kedua orang tua atau kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Mohon maaf, istilah-istilah yang kerabat, anak yatim, orang miskin, inilah nanti yang akan membedakan peruntukannya nanti. Kalau zakat diatur lagi di dalam Al-Quran untuk siapa saja. Kalau wakaf, kalau infak buat siapa saja. Kalau ini murni untuk yang namanya infak. Jadi kalau infak boleh untuk orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Maupun yang dalam perjalanan yang sering kita sebut dengan wabnis sabil. Nah, itu yang terkait dengan semangat filantropi yang ada di dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua, di dalam hadis riwayat Tabrani. Jadi perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan. Nah, artinya ketika kita berbuat baik, maka akan disumbat jalan keburukan itu. Sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan. Artinya kita nggak perlu kita katakan, oh ini hamba Allah, tapi disebutkan namanya. Hamba Allah Dewi Savitri. Wah, itu bukan hamba Allah lagi namanya. Karena udah menyebutkan namanya sendiri. Dan setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Nah, sodako itu sebenarnya mana katanya nanti adalah boleh dikatakan pemberian, ya, sodako itu sendiri. Nah, kemudian pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat. Nah, itu paralel kalau kebaikan dia. Jadi kalau kita baik di dunia akan masuk ke dalam kebaikan di akhirat. Tapi sebaliknya pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat. Ini yang mudah-mudahan Allah nggak posisikan kita dalam posisi yang seperti ini. Makanya kita selalu berdoa dalam setiap kesempatan, ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khotimah. Jauhkan ya Allah kami dari su'ul khotimah. Ini harapan kita, sehingga ketika kita nanti Allah panggil tidak dalam posisi yang namanya su'ul khotimah. Nah, ini yang terkait dengan semangat filantropi. Artinya kebaikan yang kita bawa pada saat di dunia ini akan kita bawa terus kepada akhirat. Jangan dibalik, kita bawa keburukan kita akan terus ke bawah kepada akhirat kita nanti. Nah, itu yang namanya semangat filantropi. Berikutnya baru kita masuk kepada esensi zakat dan wakaf. Tapi sebelumnya saya harus katakan tadi, ya, ketika bicara sodakoh dalam ayat Allah, maka sodakoh itu ada dua kategori. Ada yang namanya sodakoh wajibah. Ya, berarti sesuai namanya wajibah, sodakohnya adalah wajib. Apa contohnya? Zakat, sodakoh wajibah. Yang kedua adalah nafakoh. Buat lelaki jangan lupa, itu yang paling pertama, nafakoh. Jadi nafakoh adalah merupakan bagian dari sodakoh. Kategorinya sodakoh apa? Wajibah. Nazar, ketika kita berjanji, oh kalau saya nanti dapat ya lulus untuk hal tertentu, maka saya akan beli ini. Maka itu adalah nazar. Maka itu juga sodakoh wajibah namanya.
Nah, itu namanya sodakoh wajibah. Saya ambil contoh, walaupun nanti ada di belakang saya katakan. Yang pertama ketika Allah turunkan perintah zakat, nanti kita bisa sama baca Quran surah At-Taubah, surat yang ke-9. Nah, ingat At-Taubah ini yang khusus di Al-Quran. Kenapa khusus? Antara lain ya dia nggak pakai kata bismillah dimulainya. Kenapa? Karena itu terkait dengan masalah pertempuran isinya. Ya antara Rasulullah atau kaum muslimin dengan kaum kafir. Nah, makanya tidak dimulai dengan kata-kata. Quran surah At-Taubah surat yang ke-9. Ya, ayatnya boleh dilihat nanti dua ayat di sana yang kuat tentang zakat, ayat 60 dan ayat 103. Allah mengatakan di sana dengan kata-kata husmin amwalihim sodako. Ada kata-kata sodakoh di sana. Nah, cuma kita harus paham makna sodakoh di sana itu adalah sodakoh kategori wajibah. Nah, dari mana kita bisa paham? Nah, kita lihat terusan ayatnya yang menyatakan terkait dengan masalah zakat itu sendiri. Nanti kalau kita buka juga ayat 103, Allah mengatakan lagi peruntukan siapa saja zakat itu sendiri. Jadi di situ dikatakan bahwasanya zakat itu diperuntukkan untuk, nah di situ udah mulai kata-kata fakir, miskin, dan lain sebagainya. Ada 8 asnaf. Ini nggak boleh dilanggar nanti. Jadi jangan sekali-sekali kita memberikan zakat untuk pembangunan masjid. Nggak ada peruntukannya untuk pembangunan masjid. Nah ini garis-garis yang terkait dengan wajibah. Nanti ada juga sodakoh nafilah. Ya, sodakoh yang dilakukan oleh seorang muslim dalam mencari ridha Allah. Berarti sifatnya dia sunnah, nggak wajib. Ya, kalau nggak wajib ya berarti mau dilakukan ya silakan, dapat pahala, kalaupun enggak juga tidak berdosa. Fitnya di balik yang sodakoh. Misalnya ada wakaf ataupun infak. Nah, ini penggolongan makna secara umum. Nah, kita akan turunkan dari kita mulai karena jiswab sering kita mendengar singkatannya. Pertama adalah zakat. Tadi udah saya singgung sederhananya, titipkan sama kita. Jangan pula berpikir ini harta kita yang kita bagikan kepada orang miskin. Jadi ada rizki-rizki orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita merasa memilikinya, maka kita harus keluarkan itu nantinya. Jadi makanya terkadang zakat itu bermakna yang pertama adalah an-nama, artinya dia tumbuh ataupun berkembang. Jadi yang akan dikenakan zakat adalah dikenakan yang namanya zakat. Nah, yang kedua, zakat sering diartikan juga at-taharah, mensucikan. Itu yang tadi dikatakan innama huzmin amwalihim sodakoh tutahhiruhum. Nah, artinya adalah tutahhiruhum. Jadi dia adalah sebagai pembersih atau membersihkan jiwa yang memiliki harta tersebut. Nah, yang ketiga adalah as-salahu. Nah, sama lagi yang terkait dengan masalah kebaikan dalam hadis riwayat Tabrani tadi. Nah, ini antara lain yang terkait dengan makna daripada zakat. Yang kedua infak. Nah, ini kita akan bisa lihat. Jadi infak asal katanya adalah nafaqah. Jadi ada 3 huruf di sana, nun, fa, dan qaf. Yang artinya adalah keluar. Jadi kalau kita lihat secara etimologi. Tapi secara terminologi kita bisa lihat infak itu adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Nah, kemudian janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini hanya salah satu contoh dari yang namanya infak. Nah, kemudian ada juga sodako yang tadi saya sudah sampaikan. Hati-hati ada 2 terminologi, yaitu sodako wajibah dan sodako nafilah. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, wakaf. Ya, sebelum nanti kita coba bedakan semuanya tadi. Nah, kalau wakaf ini adalah asal katanya sama kalau kita menunaikan ibadah haji namanya wukuf. Ya, wakaf bisa diartikan sebagai berhenti, wakaf bisa diartikan menahan ataupun diam. Nah, yang kedua kalau dari perspektif syariah, wakaf bisa diartikan apa? Aset yang kita alokasikan untuk kemanfaatan umat. Jadi kekayaan yang kita miliki yang kemudian kita alokasikan yang penggunaannya adalah kemanfaatan buat umat. Kalau perspektif undang-undang, wakaf diartikan perbuatan hukum wajib.
Ada kata-kata wakif. Wakif itu adalah orang yang menunaikan wakafnya. Kalau di zakat namanya adalah mujaki, orang yang menunaikan zakatnya. Memisahkan harta yang kemudian dimanfaatkan. Nah, sekali lagi ada pemanfaatannya nanti yang namanya wakaf tersebut. Makanya wakaf dimasukkan filantropi karena sifatnya bisa dalam jangka panjang dan dia tidak masuk ke dalam kategori charity. Nah, kalau kita coba bandingkan nanti, kalau ada pertanyaan misalnya, kalau begitu apa sih bedanya? Zakat, infak, sodakoh, ataupun wakaf. Jadi yang pertama tentu kita bisa katakan zakat domainnya adalah wajib kita menunaikan perintah Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah infak ataupun sedekah ataupun wakaf. Nah, ini adalah yang kategorinya adalah nafilah. Terus pertanyaan kita kalau gitu apa beda infak dengan sodakoh? Nah, maka kalau beda infak dengan sodako, infak itu wujudnya harus dalam bentuk materi, sedangkan yang namanya sodako wujudnya dalam bentuk bisa materi, bisa non-materi. Ingat hadis Rasul yang mengatakan, senyumlah kamu, karena senyum itu adalah sodako. Berarti apa? Dengan bersenyum kita sudah memberikan sodako. Berarti sodako dalam konteks itu tidak dimaknai harus dalam wujud materi. Sedangkan kalau infak, maka dia wujudnya harus dalam bentuk materi. Nah, itu gambaran umum yang terkait dengan masalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, sekarang saya langsung terkait dengan wakaf. Sedikit saya fokus ke sini. Ini kenapa pertimbangannya sekali lagi tadi, manfaat yang akan kita peroleh. Jadi kalau bicara tentang wakaf, yang pertama berbeda dengan zakat. Kalau zakat tadi saya sudah sampaikan jelas ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ataupun 103. Tetapi ketika bicara wakaf, maka di dalam perspektif Al-Quran tidak ada satupun ayat Allah yang eksplisit menyatakan tentang wakaf itu sendiri. Tetapi para ulama sepakat, ya beberapa ayat Allah, ya beberapa itu kurang lebih ada 33 ayat Allah yang berbicara tentang perspektif wakaf di dalam Al-Quran. Saya hanya cuplikan 2 ayat saja. Yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 261 di mana Allah menyatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ah habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini yang sangat luar biasa. Artinya ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, apa ganjaran yang Allah akan berikan? Allah berikan 1 akan tumbuh menjadi 7 dan 7 masing-masing akan tumbuh 100. 700 kali Allah lipat gandakan. Sekali lagi ini ulama sepakat ayat ini adalah bicara tentang wakaf. Berarti kebayang sama kita fadilah daripada wakaf sangat luar biasa. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam perspektif Quran surah Ali Imran, surat yang ketiga, ya ayat 92. Jadi Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini pun ulama sepakat merupakan ayat yang terkait dengan wakaf. Jadi kesimpulannya ketika kita pahami dalam perspektif Al-Quran, betul tidak ada eksplisit ayat yang menyatakan ini adalah wakaf. Tetapi ulama menyepakati beberapa ayat merupakan ayat yang terkait dengan wakaf. Yang kedua terkait dengan perspektif sunnah. Ya, jadi ini adalah sebuah kisah ya ketika saat itu Umar ibnu Khattab ya mendapatkan tanah yang sangat luar biasa luasnya. Maka Umar ibnu Khattab minta rekomendasi Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan tanah ini? Maka Rasulullah menyatakan, kalau kamu mau tahan sumbernya atau pokoknya sedekahkan manfaat ataupun faedahnya. Inilah sebenarnya hakikat daripada wakaf. Jadi kalau kita mewakafkan katakanlah harta kita, nanti dikelola oleh orang yang namanya nazir, maka harta yang kita wakafkan tidak boleh berkurang sedikit pun
Nah, pahalanya akan terus bertambah ketika harta yang dikelola si najir tersebut memberikan kemanfaatan terus kepada umat tentunya. Nah, ini yang disebut dengan tahan pokoknya, kemudian berikanlah atau sedekahkanlah manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hadis yang sangat masyhur, hadis riwayat Muslim, tentu sahih ya. Hadis nomor 1631. Dan ini sangat sering kita mendengarnya. Ijamatal insanun qata'a amalu ila min salasah min sadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa bih wa walidin salihah yad'ulah. Nah, jadi jika seorang meninggal dunia atau kalau kita nanti meninggal, maka terputus amalan kita semuanya. Karena sudah nggak ada lagi kita. Tapi ternyata ada yang akan menyelamatkan kita. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama sodakoh jariyah. Mohon maaf sekali lagi pakai kata-kata sodakoh. Tapi terminologi sodakoh di sini adalah sodakoh nafilah. Dan ulama juga sepakat ini adalah makna sodakoh nafilah untuk kategori wakaf. Jadi kita sudah nggak ada di dunia. Tapi ketika kita memberikan sodakoh jariyah dalam bentuk wakaf, maka pahala itu akan terus mengalir. Atau katakan orang tua kita sudah ada, masih berbuat baik kepada orang tua kita, maka keluarkanlah wakaf dengan diniatkan untuk orang tua kita. Insya Allah sodakoh jariah tersebut akan mengalir kepada orang tua kita. Yang kedua, al-ilmu yuntafa. Ini saya kira buat kita mungkin insya Allah, bagi para dosen berharap di sini sebenarnya. Ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu terus dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita, dan seterusnya sampai terus ke generasi berikutnya, maka selama itu pula amalan kita akan terus mengalir. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Berarti di dalam hadis ini terkait dengan sedekah jariyah, itulah yang disebut dengan yang namanya wakaf. Saya lanjut, ini yang tadi udah saya jelaskan. Jadi saya lanjut bicara tentang terkait dengan masalah zakat, karena fokus kita zakat dan wakaf. Nah, kalau terkait dengan zakat, sekali lagi saya hanya mau tekankan satu. Yang pertama, dia sifatnya adalah wajib. Yang kedua, peruntukannya tolong jangan salah kita memberikannya. Boleh nggak kita langsung? Boleh kita langsung memberikan zakat itu. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Quran surah At-Taubah ayat 60 jelas mengatakan di sana ada 8 orang yang berhak. Yang sering keliru di mana kita? Yang sering keliru kita adalah kita memberikan yang namanya zakat kepada anak yatim kita berikan. Saya berzakat buat anak yatim. Ayatnya tidak ada mengatakan anak yatim. Wal yatama, yang ada adalah wal al-fuqara wal masakin. Kalau anak yatim berhaknya dari mana? Silakan kalau kita mau infak kepada anak yatim. Nah, cuma bedakan kalau ada anak yatim, mohon maaf dia kategorinya juga fakir, maka jangan disebut anak yatimnya, tapi fakirnya yang kita sebut dia. Karena nanti kalau dibilang anak yatim, insya Allah saya terima nanti ya zakat dari proper ini. Karena saya adalah anak yatim. Ya, nah, cuma bukan itu peruntukan yang namanya zakat itu sendiri. Nah, itu yang saya harus tekankan. Ada 8 yang disampaikan dalam Al-Quran itu tidak satu pun tidak yang terkait dengan orang. Nah, ini harus saya tekankan. Jadi saya mengatakan satu buat ada orang masjid datang mau buat pembangunan nih uang zakat saya. Nggak bisa untuk yang semacam itu. Ya, artinya ini karena diperuntukkan lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafata baina qulubuhum sambil dan seterusnya ada 8 pihak yang berhak menerima yang namanya zakat itu. Itu penekanan yang pertama. Yang kedua penekanannya adalah zakat itu sebenarnya cuma ada 2 kategori nantinya. Zakat fitri ke lapangan, saya tanya udah bayar zakat belum? Udah. Berapa bayar zakatnya? Ya tadi disebutkan. Ada yang bilang 3,5 liter. Ya, nah, karena itu yang dilakukan dengan yang namanya zakat fitrah. Sebenarnya yang paling dominan itu adalah zakat mal.
Ya, itu adalah kategori zakat yang kedua. Nah, zakat mal berupa apa saja? Ya, banyak sekali. Zaman Rasulullah ada 4 kategori yang Rasulullah terapkan. Yang namanya pertama adalah zakat yang terkait dengan masalah zakat perdagangan. Zakat yang terkait dengan masalah zakat pertanian. Zakat yang terkait dengan masalah emas. Ya, kemudian zakat yang terkait dengan perdagangan. Ini adalah yang ada pada masa Rasulullah. Nah, jangan lupa bahwasanya ketika Rasulullah tidak ada dalam konteks hukum Islam, ada ranah namanya wilayatul afwi, wilayah di mana manusia harus bisa beristihad. Kenapa manusia harus beristihad? Karena tidak ada yang terjadi saat ini pada masa Rasulullah tidak ada terjadi. Jangan lantas mohon maaf kita langsung katakan, ini enggak ada di Al-Quran, ini enggak ada zaman Rasulullah. Wah ini bid'ah, al-bid'ah dolalah, ad-dolalah finnar. Nggak maju ekonomi nanti kalau dalam perspektif yang semacam itu. Ya, artinya apa? Ketika tidak ada dalam perspektif Al-Quran, ketika tidak ada dalam perspektif yang namanya sunnah, jangan lupakan wilayatul afwi itu bisa dilakukan dengan istihad. Apa contoh istihad dibilang zakat misalnya? Ada Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yang namanya Fiqhuz Zakah. Ini adalah disertasi beliau. Beliau adalah seorang mufti yang ada di Mesir. Apa yang dia sampaikan? Dia menyampaikan konsep yang namanya zakat profesi. Jadi nggak ada zaman Rasulullah zakat profesi. Saat ini muncul zakat profesi. Oh berarti kalau kita dosen, berarti kita ada kewajiban nggak membayar zakat? Kita ada kewajiban bayar zakat. Kategori zakat mal, maka zakat profesi. Apa dasarnya Syekh Yusuf Qaradawi kemudian melakukan istihad demikian? Zaman Rasulullah ada zakat pertanian. Ya, jadi artinya petani itu adalah profesi. Kalau petani dikenakan yang namanya zakat, maka profesi yang namanya apakah psikolog, apakah namanya dosen, dokter, dan lain sebagainya, maka dia juga masuk ke dalam kategori itu. Ini adalah istihad, contoh. Artinya yang kemudian berkembang. Sekarang ada lagi zakat saham, macam-macam, karena perkembangan yang semakin luar biasa saat ini. Nah, itu yang saya mau tekankan dalam konsep zakat. Sekarang saya tekankan dalam konteks yang namanya wakaf. Ketika bicara wakaf tadi saya sudah sampaikan, ada wakif orang yang mewakafkan hartanya. Nazir, tapi jangan dicari di luar negeri nanti istilah nazir karena hanya ada di Indonesia. Di luar negeri namanya adalah muta'ali. Ya, jadi itu yang terkait dengan nazir. Orang yang mengelola harta benda wakaf. Yang ketiga ikrar wakaf, pernyataan kehendak ini penting. Suatu saat kalau bapak dan ibu mau berwakaf, mohon ada akta ikrar wakaf, ajak ahli waris. Karena banyak kejadian dari riset yang saya lakukan, orang tuanya mewakafkan ketika orang tuanya kemudian sudah tidak ada, maka anaknya menganggap itu adalah harta orang tuanya. Anaknya merampas kembali harta wakaf yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Berarti kalau dirampas, hilang sodako jariah orang tuanya tadi. Karena orang tuanya sudah meniatkan untuk yang semacam itu. Kemudian yang berikutnya mauquf alaih, penerima manfaat benda wakaf. Kalau dalam zakat tadi namanya asnaf zakat, ya. Kalau kita sebut mustahik zakat. Nah, kalau di dalam wakaf namanya mauquf alai, penerima manfaat. Nah, sekarang saya masuk sedikit saja ya terkait dengan jenis wakaf. Jadi wakaf itu ada namanya wakaf ahli. Jadi penerima manfaatnya siapa di situ? Keluarga. Boleh. Ya, nah, misalnya siapa? Misalnya katakan ada seorang dia orang tua yang banyak hartanya, kemudian hartanya itu diwakafkan dan dia sampaikan nanti manfaat wakafnya buat keluarga saya ya, boleh, boleh ya, karena dia masuk kategori yang namanya wakaf ahli. Nah, tapi yang bagus yang mana? Wakaf khairi, ya wakaf yang pemanfaatannya untuk masyarakat ataupun umum. Nah, ini yang disebut dengan wakaf khairi. Nah, yang ketiga wakaf mustarak, dia merupakan kombinasi. Jadi sebagian mauquf alaihnya adalah keluarga, sebagian lagi mauquf alaihnya adalah yang terkait dengan masalah masyarakatnya. Nah, yang kedua yang saya mau tekankan adalah wakaf dari sisi waktu. Jadi ini yang selama ini mungkin mohon maaf yang ada di perspektif masyarakat cuma ada satu, yaitu wakaf mu'abbad. Wakaf dengan durasi selamanya. Nah, ini ada sebenarnya yang kedua wakaf mu'aqqad. Jadi wakaf yang sifatnya temporer. Nah, saat ini dikembangkan. Ya, kita di Badan Wakaf misalnya saat ini mengembangkan
Wakaf Peduli Indonesia. Kita singkat KALISA. Karena ada COVID-19, ada korban begitu banyak, maka kita ingin empati terhadap itu, kita siapkan programnya. Jadi misalnya bagaimana? Oh, saya mau berwakaf dengan yang namanya mu'akad, maka saya wakaf uang katakanlah 10 juta. Setahun saja. Tentu uang itu akan dikelola oleh si najir. Bagi hasilnya itu yang diserahkan kepada mauquf alaih, yang 10 juta nanti setelah 1 tahun akan kembali lagi kepada kita. Nah, itu yang namanya adalah wakaf mu'akad. Nah, banyak di masyarakat masih menganggap wakaf itu hanya yang sifatnya adalah mu'abbad. Nah, yang ketiga yang saya mau tekankan adalah wakaf dari jenis bendanya. Nah, kalau dari jenis bendanya ada, ini yang banyak yang kita sering tahu. Wakaf untuk tanah, wakaf untuk kuburan, wakaf untuk pesantren. Nah, padahal ada juga sekarang wakaf uang, wakaf saham. Ada lagi nanti wakaf manfaat asuransi, berarti itu adalah aset bergerak selain uang. Nah, jadi ini yang saya mau tekankan, frame yang ada saat ini, wakaf itu adalah kuburan, wakaf itu masjid, wakaf itu adalah pesantren. Nah, ini mudah-mudahan harus kita geser. Nah, berikutnya saya kasih contoh beberapa yang sangat luar biasa. Ini yang tadi, wakaf dari Umar Ibnu Khattab. Ya, ketika dia mewakafkan kebunnya, ya, yang tadi saya katakan di Khaybar, ini pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ini yang sangat luar biasa. Wakaf dari Utsman Ibnu Affan. Sampai sekarang ada sebuah hotel di Madinah yang berbintang 5, nggak jauh dia sifat dari yang namanya Masjid Nabawi. Itu adalah hotel dari pengembangan harta yang ditinggalkan oleh Utsman Ibnu Affan. Kebayang nggak sama kita? Ya, artinya sudah berapa lama Utsman Ibnu Affan tidak ada di dunia ini. Tapi yang namanya pahalanya terus mengalir. Nah, ini yang dirasakan oleh Utsman Ibnu Affan saat ini. Kemudian saya langsung lanjut kepada orang Indonesia. Ini ada di Aceh, tapi dia lama di Mekah. Akhirnya dia meninggal di Mekah. Namanya Tengku Haji Habib Buga. Dia meninggal, dia wakafkan rumahnya. Rumahnya di Kusai Sasah. Ya, wakaf tersebut diikrarkan tahun 1224 Hijriah atau tahun 1800 Masehi. Ternyata nazirnya amanah. Dikembangkanlah asetnya tadi, disewakan, uang sewanya dibelikan lagi tanah, dibangun lagi. Akhirnya apa? Maka jemaah haji yang berasal dari Aceh ketika dia naik haji, maka dia akan dapatkan uang kurang lebih saya katakan 5 juta. Jadi kalau orang Aceh di sana nanti akan dapat uang 5 juta. Dari mana? Dari wakaf yang ditinggalkan oleh Tengku Habib Buga tadi. Nah, saya katakan luar biasa dahsyatnya yang terkait dengan yang namanya wakaf tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain. Ya, jadi ini Al-Azhar sama-sama kita sangat paham. Negaranya kekurangan dana seperti kayak Indonesia kekurangan dana, maka di sini lembaga wakaf Al-Azhar yang akan memberikan pinjaman dananya. Berarti asetnya sangat luar biasa. Kemudian yang pernah ke Malaysia ada Larkin Central Terminal. Ini juga dibiayai dari konsep wakaf. Nah, yang berikutnya contoh lainnya, ini adalah yang namanya Zamzam Tower yang juga dibiayai dari konsep wakaf. Di Singapura ada yang namanya Bencoolen, ya, ini juga aset yang dibiayai oleh wakaf. Nah, saya hanya mau mengatakan artinya mindsetnya harus kita rubah ketika kita bicara yang namanya terminologi wakaf khususnya atau terminologi ketika kita bicara yang berkembang. Di Indonesia yang terjadi saat ini, ya, ini ada wakaf asuransi yang tadi udah saya singgung. Jadi kalau kita mau mewakafkan manfaat asuransinya silakan. Ya, sudah ada di banyak ada asuransi syariah yang sudah membuka program tersebut. Kemudian wakaf saham, kalau kita mau beli saham tentu saham yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian saya langsung lagi ada yang namanya cash wakaf link sukuk. Ini kita sudah masukkan instrumen wakaf sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi levelnya sudah kita naikkan ke level nasional. Kita kembangkan. Ini baru awal 2020 buat bangunkan yang namanya Retina Center itu di daerah Banten untuk kaum duafa. Jadi yang mau operasi mata kaum duafa free di sana. Dananya dari pengembangan dari cash wakaf link sukuk.
Nah, kemarin sempat kita kembangkan wakaf poin. Jadi kalau kita beli katakanlah voucher atau kita menambah pulsa simpati, di situ ada tukar poin. Maka ada kita siapkan khusus wakaf poin untuk yang namanya mereka yang ingin berwakaf. Saya hanya mau mengatakan ternyata berwakaf itu jangan bayangkan adalah seperti 3 yang tadi. Ya, kita bisa berwakaf dengan nilai rupiah yang kecil sekalipun. Ya, seperti tadi 50 poin kita kasih, itu kalau hitungan saya 5.000 kita berwakaf. Ya, tapi sekali lagi kalau kembang nanti, itulah sedekah jariah yang terus mengalir. Terakhir saya mau sampaikan, ini kepedulian kita, ya kita kembangkan wakaf peduli Indonesia. Ada 2 di situ. Yang pertama, boleh wakafnya sifatnya adalah untuk selamanya, mu'abbad, atau nanti mu'aqqad. Saya mau tes aja, saya juga mau berwakaf tapi mau belajar dulu. Saya takut uang saya kalau diwakafkan, boleh kita coba dulu. 2 juta saya wakafkan setahun. Nanti uangnya akan dikembalikan. Tentu bagi hasilnya itulah yang diperuntukkan untuk peduli tadi. Ada 3 kita gunakan, 1 untuk ventilator karena adanya COVID-19. Yang kedua adalah untuk yang namanya orang tua yang terkena dampak COVID sehingga tidak mampu membiayai anak-anaknya kuliah lagi, maka kita bantu dari situ. Yang ketiga buat para ulama yang juga terkena dampak terhadap COVID itu, maka juga kita alokasikan dari wakaf peduli Indonesia. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kita mungkin nanti bisa kita diskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda, wah dahsyat sekali ya. Jadi pengertian zakat dan wakaf kita masih keterbelakangan nih, masih perlu edukasi masyarakat karena kita aja di level ini masih suka salah-salah gitu ya. Baik, ini udah ada 3 pertanyaan dari peserta, yaitu pertama dari Bu Sipang dapat diwakafkan. Bukan hanya benar tidak benar. Misal membelanjakan sebagian rezeki untuk lembaga pendidikan. Apakah itu wakaf, sedekah, infak? Kalau zakat mal dialokasikan ke lembaga pendidikan, apakah boleh? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama tadi undang-undang wakaf tadi sudah disampaikan. Jadi yang pertama adalah wakaf berupa harta tidak bergerak seperti tanah. Kemudian wakaf berupa yang namanya wakaf uang, itu wujudnya adalah uang, tapi jangan lupa tadi saya katakan ini sampaikan ini adalah uang wakaf, sehingga akan ada akta ikrar wakaf. Kalau kita bayarkan wakaf itu ke lembaga keuangan syariah namanya LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang. Ya, itu bank syariah yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Mohon maaf kalau kita wakaf uang 1 juta maka akan keluar sertifikat wakaf uangnya. Jadi artinya boleh kita melakukan yang namanya wakaf uang tadi. Dengan 2 kategori yang tadi saya sampaikan. Mau ngetes dulu saya sayang nih uang saya cuma saya masih mampu untuk masih mau berwakaf. Jadi kita pakai wakaf sementara, boleh tadi yang saya katakan. Ya mau setahun, 2 tahun boleh. Nanti setahun sudah selesai maka uang wakafnya kembali sebesar 1 juta tadi. Nah, jadi artinya diperbolehkan yang terkait dengan wakaf uang tadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah zakat boleh untuk apa tadi Prof? Untuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Nah, ya sekali lagi yang saya ingatkan tadi ya, artinya zakat itu peruntukannya adalah buat orangnya. Ya, jadi bukan buat bendanya. Jadi innama shadaqatu lil fuqara. Berarti sedekah atau zakat itu diperuntukkan untuk fakir. Nah, jadi kalau mau melakukannya buat lembaga pendidikan, caranya gimana? Yang tadi saya sampaikan. Ya, saya pernah lakukan nih, Iluni PSKTTI pernah lakukan, kita pergi ke daerah kemana waktu itu Cirebon ya, ketika ada Garut ya, yang ada musibah. Jadi kita pergi ke sekolah, ada berapa anak yang terkena dampak? Oh ternyata ada 20 misalnya. Kita dari Iluni PSKTTI UI memberikan apa? Kita memberikan yang namanya zakat. Nah, jadi zakatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk biaya kuliahnya dia. Jangan buat pembangunan, tapi biaya pakai itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk membangun
masjid ataupun membangun lembaga pendidikan, ada baiknya kita menggunakan wakaf. Sangat dahsyat. Saya bayangkan sangat dahsyatnya seperti tadi. Kita bangun, ini ada pesantren A. Saya mau bangunlah satu ruang kelas. Ya, ini saya wakaf ya. Wah, selama mohon maaf ruang kelas itu terus dipakai. Apa yang terjadi? Yang tadi manfaat wakaf tadi. Sedekah jariahnya akan terus mengalir. Nah, ini jadi kalau untuk yang namanya pembangunan infrastrukturnya, saya lebih katakan gunakanlah sebaiknya wakaf. Jadi kalau zakat tidak bisa karena dia peruntukannya adalah untuk orangnya. Itu jawaban saya, Prof. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Huda. Ini ada pertanyaan dari Bu Nila. Izin bertanya, saya Nila, siapakah yang didahulukan dalam memberikan infak sedekah? Apakah anak yatim atau saudara yang tidak mampu? Ya, ini tentu nggak bisa dirangkai karena karakteristik produknya adalah beda-beda. Saya katakan tadi, saya pilih Jiswab tadi, zakat yang pertama dia wajib. Itu sesuatu yang harus kita keluarkan. Buat siapa dia? Maka tadi yang saya sampaikan dengan buat asnaf zakat. Ada 8. Ya, ada fakir, miskin, amil, ya, kemudian ada mu'allab, ada lagi gharim, ada riqab, ada ibnu sabil, ada fisabilillah. 8 orang itu yang berhak. Boleh kita keluar dari 8? Enggak boleh. Karena Al-Quran yang menetapkannya. Jadi kalau zakat, maka jelas peruntukannya. Sebenarnya ayatnya. Jadi artinya buat siapa dulu? Fakir, kemudian miskin. Tolong dibedakan, jangan dijadikan satu, fakir miskin. Nah, sering kita jadikan satu, dia adalah yang berbeda. Fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan, sehingga dia tidak punya penghasilan, sehingga dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang namanya miskin, itu adalah orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi tidak mencukupi buat kehidupan dasarnya. Berarti kan yang paling parah kalau kita lihat terutama parah kepada fakir, baru miskin, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, prioritasnya bisa dilihat dari sisi apa? Dari tempat kita. Oh, kita misalnya ada di Depok, saya ngeluarin zakat di Depok, maka prioritaskan orang-orang fakir ataupun miskin yang ada di daerah Depok terlebih dahulu. Nah, itu yang prioritas yang kedua yang diperlihatkan. Jadi jangan keluar dulu, kita di dalam dulu. Ya, sumbernya. Oh, dari mana sumbernya? Muzakinya dari Depok, maka orang Depok dulu. Nanti kalau ada udah kelebihan, boleh nggak keluar? Boleh, silahkan keluar. Nah, itu. Kalau mau bayarnya gimana? Boleh nggak secara langsung? Boleh. Cuma dari sisi produktivitasnya atau benefitnya lebih rendah kita. Dibandingkan kita membayar kepada lembaga. Karena kalau lembaga zakat nanti yang mengelolanya, maka dia akan ada konsep yang namanya pemberdayaan masyarakatnya. Nah, kalau dibandingkan dengan kita langsung tadi. Demikian, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Huda. Berikutnya dari Bu Heni. Pertanyaannya adalah, wakaf temporer atau wakaf tetap dibunyikan dengan akadnya kah? Bagaimana jika tidak dibunyikan dalam akad seperti yang selama ini banyak terjadi? Kedua, bagaimana hukumnya jika wakaf tetap, lalu diambil kembali oleh keluarga yang mewakafkan? Ya, jadi makanya tadi saya katakan hampir di 10 provinsi saya waktu itu dari UI dapat juga dana riset ya. Ternyata di lapangan yang terjadi adalah yang disampaikan tadi. Ya, tidak ada yang namanya akta ikrar wakaf. Jadi harus diikrarkan wakaf itu. Supaya si nazir tahu, karena banyak kejadiannya, satu di kejadian yang banyak di lapangan. Nggak ada akta ikrar wakaf yang tadi saya sampaikan. Akhirnya apa? Wakafnya berkembang karena dikelola oleh bagus. Melihat berkembang, kemudian ahli waris mulai melirik, ini harta bapak saya ya. Karena nggak ada akta ikrar wakaf, maka harta itu bisa ditarik. Jangan salahkan juga karena akta ikrar wakafnya nggak ada. Dan jangan lupa setelah akta ikrar wakaf tadi dicatatkan di PPAIW namanya. Jadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Makanya kalau wakafnya wakaf uang, tadi saya katakan, dia kalau 1 juta dibuatkan yang namanya apa? Sertifikat sebagai bukti kita melakukan wakaf tadi. Nah, jadi artinya bisa dimungkinkan seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mewakafkan, apakah boleh diambil? Hukum wakafnya tidak boleh. Nah, jadi kalau masih ragu, mikir dulu kan.
Ya, artinya tadi udah gunakan aja wakaf yang sifatnya apa tadi? Wakaf yang sifatnya Temporer. adalah sementara, ya temporer tadi. Jangan yang sifatnya muabad selamanya. Nah, jadi kalau kita masih mau membangun kepercayaan diri dulu, latihan untuk berwakaf, boleh menggunakan itu. Karena dahsyat manfaatnya tadi yang saya bayangkan. Demikian, Prof. Ya, terima kasih Prof. Huda. Berikutnya adalah, Assalamualaikum, saya Asbirwati Ali, mau bertanya tentang zakat mal harta. Kalau kami tidak salah tadi menyimak bahwa zakat mal tidak boleh diberikan pada pembangunan musola, masjid, dan pondok pesantren. Terima kasih. Ya, saya kira betul. Jadi karena tadi saya katakan peruntukannya itu adalah untuk orang-orang yang disebutkan 8 orang tadi, dari fakir sampai dengan yang namanya fisabilillah. Cuma yang harus kita makni ada pergeseran makna tentunya nanti dari 8 asnaf. Saya kasih contoh pergeseran makna tadi. Yang namanya fisabilillah. Zaman Rasulullah fisabilillah banyak. Ketika dia berjihad, berperang, ikut perang yang namanya perang Badar, ya perang Uhud, perang Khandaq, ya maka namanya dia berjihad di jalan Allah. Maka orang-orang yang berjihad itu akan mendapatkan yang namanya hak zakatnya, dan itu dibayarkan. Tentu sekarang nggak ada lagi yang namanya perang seperti yang pada masa Rasulullah. Maka itu yang saya katakan bergeser maknanya tadi, ya. Jadi yang dimaksud dengan jihad fisabilillah apa? Kalau kita baca buku Fikih Zakah dari Syekh Yusuf Qaradawi tadi, maka dikatakan apa? Yang dimaksud dengan perang jihad saat ini adalah Ghazul Fikri, perang pemikiran. Jadi makanya ada program, mohon maaf teman-teman di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional punya program apa? 1000 dokter. Jadi mereka yang mau mengambil dokter bidang kajian Islam, apakah ekonomi Islam ataupun yang lainnya, maka akan ada dana zakat untuk itu. Kerjasama dengan yang namanya Lembaga Dewan Dakwah Indonesia. Itu contoh bahwasanya apa? Pergeseran maknanya yang terjadi. Jadi harus dimaklumi, kenapa? Yang tadi zaman sudah mengalami pergeseran. Makanya tadi saya katakan, jangan sampai kita menutup adanya pintu ijtihad. Sampai sekarang pintu ijtihad harus tetap dibuka. Karena kalau nanti ada sesuatu hal yang baru, yang pada masa Rasulullah nggak ada, lantas disitulah perlu yang namanya majelis ulama, mengeluarkan yang namanya fatwa majelis ulamanya. Jadi betul sekali, hanya satu dari teks yang saya baca, kalau kita bicara tentang yang memperbolehkan zakat itu buat yang namanya pembangunan masjid, itu adalah mazhab Za'fariyah. Mohon maaf, itu banyak ada di Iran. Di Iran dana-dana zakat digunakan untuk infrastruktur. Di yang lainnya tidak ada. Demikian, Prof. Ya, terima kasih Prof. Huda. Assalamualaikum dari Pak Yusuf Muhyiddin. Jika seseorang memberikan hibah diserahkan melalui seseorang, tapi hibah tersebut untuk kepentingan umat. Apakah itu sama dengan wakaf? Terima kasih. Ya, beda hibah dengan wakaf. Makanya tadi perlu saya tekankan sekali lagi, kita harus ikrarkan. Jadi kalau hibah itu kalau bahasa ekonomi saya pakai namanya unilateral transfer. Jadi transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban. Jadi kalau kita dapat hibah negara Indonesia, dapat hibah dari negara Brunei, maka nggak ada kewajiban kita mengembalikan kepada negara Brunei tersebut karena dia sudah hibah. Tapi dia nggak bisa kategori wakaf, dia berbeda. Kecuali negara Brunei bilang, ini ya saya wakafkan uang sebanyak ini. Maka itu adalah dana wakaf. Jadi beda antara hibah dengan wakaf. Sekali lagi penekanannya harus diikrarkan. Makanya banyak, mohon maaf sekali, pengurus-pengurus masjid, ketika menerima uang itu kalau tidak hati-hati akan salah jadinya nanti. Harus ditanya setiap orang yang kasih itu. Kalau uangnya dikasih ini saya zakat, tolong kasih pos buat zakat. Kalau dia infak, kasih pos buat infak. Karena masing-masing peruntukannya udah diatur. Jadi kalau yang zakat, yang tadi diserahkan kepada berarti dia harus salurkan kepada asnaf tadi. Dan dia berhak di situ 12,5%. Karena ada 8 asnaf, pengumpul ataupun pendistribusi zakat tadi berhak dapat 12,5% dalam kapasitas dia sebagai yang namanya amil zakatnya. Begitu, terima kasih, Prof. Huda. Assalamualaikum, ini dari Ibu Dewi. Kalau kita berhutang, bagaimana penentuan zakatnya, terutama zakat mal? Ya, jadi kalau yang terkait dengan hutang, tentu pertama harus kita lihat dulu hutangnya adalah hutang apa.
Kalau hutangnya adalah terkait dengan hutang kebutuhan pokok, dia nanti masuk tuh sebagai yang namanya gharimin, orang yang berhutang. Jadi satu keluarga untuk makan dia nggak punya beras, nggak punya lauk, dia berhutang. Maka disitulah dia berhak menerima yang namanya zakat. Tapi jangan dibandingkan nanti, waduh kita masih banyak utang, utang rumah cicilan kedua, utang mobil cicilan ketiga, berhutang. Tentu tidak masuk ke dalam kategori, kalau dalam agama itu ada tiga kelompoknya. Ada daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Jadi kategorinya yang daruriyahnya dia tidak terpenuhi, akhirnya dia berhutang, maka dia berhak untuk menerima zakat. Ya, baik, terima kasih Prof. Ini dari Bu Dewi Gumilang. Assalamualaikum. Apabila kami ada niat memberi tempat tinggal untuk dimiliki oleh kerabat yang tidak mampu, itu namanya sedekah atau infak? Artinya hartanya tidak bergeser ya di sana, hartanya masih milik dia. Cuma kemudian dia hanya memberikan tumpangan orang tersebut, itu bisa kategori yang namanya dia sudah melakukan yang namanya sodako. Artinya bisa sodako kan tadi ada dua, wajibah dan nafilah. Ini sodako nafilah. Boleh nggak disebut dengan infak juga? Boleh juga. Karena sifatnya kategorinya tadi dia sama-sama dia adalah kategori sodako nafilah. Kalau kita melakukan hal yang semacam itu. Ya, terima kasih Prof. Ini kalau saya mau tanya mengenai zakat dengan pajak gimana ya Prof ya? Jadi saat ini pertama dari sisi ketetapan bahwasanya di Indonesia belum mengadopsi secara full. Saya ambil contoh kalau di Malaysia saya kena pajak misalnya 15%. Kemudian saya membayar zakat 2,5%. Berarti saya tinggal membayar pajaknya 12,5%. Idealnya begitu. Tapi kalau di Indonesia saat ini zakat itu masih sebagai pengurang penghasilan tidak kena pajak. PTKP. Jadi penghasilan tidak kena pajak kita akan berkurang kalau kita sudah membayar yang namanya zakat dengan catatan bayar zakatnya pada lembaga Basnas dan Lasnas yang sudah dapat izin dari Kementerian Agama. Nanti kita tinggal serahkan bukti kita membayar zakat, kita serahkan kepada Direktorat pajaknya, maka otomatis akan mengurangi penghasilan tidak kena pajak. Kalau dari sisi perbedaan konsepnya, yang pertama tentu kalau pajak itu adalah kewajiban kita kepada pemerintah, sedangkan yang namanya zakat kewajiban kita kepada Allah. Secara esensialnya dia di sana perbedaannya. Sama-samanya apa? Sama-sama wajib hukumnya. Wajibnya satu wajib kepada pemerintah, wajib kepada ketetapan Allah. Demikian, Prof. Jadi terima kasih Prof. Huda. Jadi baik pajak maupun zakat itu wajib ya. Nah masalahnya berarti kita harus punya ini dong, punya identitas Basnas atau LAS ya. Ya. Kalau misalnya nggak ada itu kita nggak bisa ada pengurangan pajak tadi. Ya. Jadi nanti kalau kita bayar zakat yang disampaikan tadi kepada lembaga Basnas ataupun LAS, kita akan dikasih namanya NPWZ. Nomor pokok wajib zakat. Jadi ada NPWP kita punya, pemerintah versinya, kita punya NPWZ. Jadi artinya itu adalah nomor pokok wajib zakat kita. Dengan dasar itu nanti, Prof. Itu nggak bisa disinergikan, biar di kantor misal sekaligus saja gitu, jadi nggak repot. Itu yang saya katakan tadi, karena dia belum merupakan instrumen negara. Jadi karena dia belum instrumen negara, kalau pajak kan sudah menjadi instrumen negara. Sumber pendapatan Indonesia cuma ada dua kategori. Yang namanya adalah pendapatan yang sumber dari pajak dan sumbernya adalah yang bukan pajak plus hibah. Tambahannya tadi itu. Wah, padahal kalau zakat wakaf itu dijadikan sinergi itu luar biasa kan? Dahsyat sekali kan? Sangat luar biasa, Prof. Jadi sudah kita hitung itu, Prof. Jadi kurang lebih di tahun 2011 saja, Prof, perkiraan itu 217 triliun. Cuma realisasi kita masih 1%-nya, Prof. Jadi masih sangat kecil. Pertanyaannya kok masih kecil ya? Bukan berarti orang Indonesia tidak membayar zakat, bukan. Cara membayar zakatnya. Jadi masih tadi mungkin Prof Reni langsung ngasih ke saya zakatnya, nggak tercatat Prof kalau ke saya, karena kan nggak masuk ke nomor bocor ya, kan. itu bocor misalnya di tempat
tempat orang pada minta yang amplop-amplop gitu ya. Betul. Nah, jadi Oh. itu nggak termasuk ke dalam bagian yang dihitung jadinya. Kalau gitu mungkin edukasi zakat ini perlu banget nih, Prof. Huda. Nah, Supaya apalagi pula kalau apalagi dalam keadaan resesi kayak gini harusnya ada sinergi itu ya supaya zakat-zakat itu bisa terhimpun dengan ya, baik. jadi sekarang kalau sedikit aja kalau mau buka nanti di websnya Basnas, wah udah banyak kontribusi insya Allah baik yang instrumen zakat maupun wakaf ketika kasus COVID ini. Pemerintah udah nggak berdaya, maka harusnya pemerintah menguatkan sektor ini. Iya. Jadi sektor yang kalau saya nyebutnya namanya Islamic Social Finance. Nah, jadi ada keuangan sosial Islam. Dahsyat, Prof. Kalau ini digerakkan sangat dahsyat. Sekarang baru, mohon maaf tadi saya katakan, baru pemerintah mulai terbuka ketika kita kesulitan secara anggaran ataupun APBN. Sekarang mulai bergerak ini, Prof. Yang namanya Islamic Social Finance ini. Ya, kalau gitu ini tugas Prof. Huda dan teman-teman dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia nih. Bagaimana supaya pemerintah tergerak gitu untuk menjadikan satu tadi. Ya, makanya tadi salah satunya yang saya kenalkan tadi satu produk namanya sukuk cash wakaf link sukuk. Ya. Jadi kita masukkan instrumen sosial ini ke dalam instrumen negara. Nah, jadi negara udah kita minta tolong bangun fasilitas-fasilitas sosial untuk kepentingan masyarakat. Kita yang jualkan sukuknya ini nanti. Berarti kita cari uang kan, Prof, untuk orang mau beli sukuk kita. Iya. Nanti uangnya kita serahkan ke negara, negara bangunkan, kita dapat bagi hasilnya juga kita gunakan untuk dua benefit sebenarnya. Iya. Tapi Prof. Huda ya, jadi memang ya betapa pentingnya edukasi karena kayak pembangunan masjid aja banyak kerencengan-kerencengan tengah jalan ya pakai ember-ember itu minta ya. Jadi berarti mereka sendiri nggak paham tentang zakat. Betul. Terakhir Prof sudah dirilis kemarin di awal Maret 2020 kita BWI, Basnas, kemudian Kementerian Agama, memang yang Prof sampaikan betul sekali, literasi zakat kita masih kategori rendah, begitu juga dengan wakaf. Itu hasil yang terbarunya, Prof. Makanya terus dilakukan upaya-upaya semacam itu. Nah, tadi merubah mindset tentu juga saya kira butuh waktu juga ya untuk membayangkan yang tadi. Orang membayangkan kalau wakaf itu adalah 3 itu tadi, kuburan, masjid, atau musola, kemudian yang ketiga tadi yang buat untuk pesantren. Padahal sudah banyak kita kembangkan produk-produk yang lain. Makasih. Demikian, Prof. Sebenarnya pengen masih banyak mau tanya, tapi ini udah waktunya. Ada pertanyaan lagi nih Pak Prof. Huda. Assalamualaikum. Ya. Maaf Ustadz Nurul Huda, izin bertanya apakah ada ketentuan berapa persen dan kurun waktunya dari harta kita yang wajib diwakafkan? Terima kasih. Ya, tentu saya luruskan pertanyaannya ya Prof ya, karena kalau pertanyaannya adalah yang wajib, wakaf itu bukan kategori wajib. Dia adalah kategori sunnah kalau wakaf. Jadi nggak ada aturannya berapa kita harus wakaf. Makanya tadi saya katakan kalau mau coba Bapak dan Ibu silahkan ya ini sekalian promosi buka web BWI yang mau berwakaf dengan Kalisa tadi. Mohon maaf mau 1 juta, mau 10.000, 50.000 bisa. Ya, jadi kalau di bawah 1 juta wakafnya wakaf selamanya. Kalau lebih dari 1 juta pilihannya bisa ada 2, selamanya atau untuk temporer tadi. Nah, itu artinya dia sifatnya adalah sunnah. Nah, kalau yang zakat itu nggak bisa ditawar lagi. Nah, dia ada aturannya. Kalau di zakat itu yang terkait dengan nisab dengan haulnya. Jadi misalnya penghasilan berapa nisab kita, nah, katakanlah dengan ukuran emasnya ya. Jadi ukurannya ada yang menggunakan 96 kg ya, ada yang menggunakan 85 kg. Nah, yang banyak digunakan 85 kg. Tinggal dihitung harga emas sekarang berapa dikalikan dengan 85 kg 58 gram tadi. Nah, kemudian berapa hasilnya? Penghasilan kita sampai nggak di sana? Kalau sampai di angka itu berarti kita udah masuk kategori wajib zakat tadi. Nah, kalau itu untuk yang zakat, jadi ukurannya di sana. Nah, berapa banyak persennya tadi? Persennya sebenarnya 2,5%. Makanya kalau saya lebih rekomendir setiap kita dapat penghasilan, makanya kalau di lembaga-lembaga BUMN udah banyak terjadi. Jadi gajinya langsung dipotong kita, Prof. Jadi gaji yang kita terima dipotong 2,5% itu zakat. Boleh saja ada lembaga zakatnya atau diserahkan kepada kalau DKI tentu Bajis DKI atau Basnas DKI, kalau Jawa Barat Basnas Jawa Barat. Jadi otomatis namanya payroll system.
Jadi enak, kita udah masuk gaji itu udah nggak Bersih, udah mikirin bersih. lagi untuk ngeluarin lagi, itu udah Ya. bersih kita. Nah, jadi modelnya Kalau seperti gitu itu, Prof Prof. Huda ini dong bilang sama Rektor UI biar bisa bikin kayak gitu. Insya Contoh Allah ada contohan. Pak Lutfi, ya kita menggerakkan Iya, endowment fund-nya. ya supaya Ya, bersih endowment nih, fund. biar bersih. Ya, Oke, ini terakhir dari Bu Heni. Kalau dari sisi pahala, lebih besar mana antara wakaf dan hibah? jelas yang tadi saya sampaikan ya Bu Heni ya, artinya wakaf itu nggak ada ujungnya ya, makanya tadi saya katakan ini panjang wakaf, makanya disebut sedekah jariah yang terus mengalir. Jadi kalau hibah ya ketika harta yang kita hibahkan itu sudah tidak bermanfaat lagi atau sudah habis ya, itu berarti selesai urusannya. Nah, kalau wakaf kan tadi syaratnya apa? Pengelolanya nggak boleh mengurangi sedikit pun pokoknya dia kembangkan, ya, kemudian berkembangnya itu akan memberikan manfaat. Nah, manfaat itu yang dikatakan dengan sodako jariah yang terus mengalir. Jadi lebih direkomendasi tentunya adalah wakaf. Ya, ini mengenai nazir, apakah ada mekanisme pemeriksaan? Karena kan nazir ini yang justru penting ya perannya ya untuk pengembangan Ya, wakaf kita ya. betul. Ya, Uh, jadi betul, Prof. dari Pak Yunuzar. Ya, jadi yang pertama nazir itu kalau di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dia ada 3 bentuknya. Yang pertama nazir perorangan, yang kedua nazir organisasi, yang ketiga nazir badan hukum. Jadi nazir organisasi misalnya mohon maaf organisasi Muhammadiyah, dia punya lembaga wakaf, boleh. Berarti nazir organisasi. Nah, kalau nazir perorangan ya, kalau saya menjadi nazir ya yang mau mewakafkan ke saya, berarti saya nazir perorangan. Jadi diperbolehkan. Di sini sangat penting kita memilih nazir. Rekomendasi saya tentu jangan kepada nazir perorangan. Sudah banyak kasus. Jadi nazir perorangan kasusnya begini, si A ngasih kepada si B, B sebagai nazir, mohon maaf nazirnya meninggal. Nazirnya meninggal kemudian anaknya menganggap nih harta bapaknya, padahal itu harta wakaf. Nah, itu konsekuensi kalau nazirnya perorangan. Yang kedua skillnya biasanya, karena dia sendiri tentu terbatas. Makanya lebih direkomendasi kepada nazir yang organisasi ataupun badan hukum. Iya, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Bu Asdir, ada pertanyaan yang terakhir ya. Maaf, bertanya untuk zakat mal yang sedang dipinjam oleh orang lain. Siapa yang wajib membayar zakat malnya? Zakat, agak Untuk bingung zakat saya. mal yang sedang dipinjam oleh orang lain, siapa yang wajib membayar zakat malnya? Saya juga nggak paham. Iya ya, jadi artinya tentu kalau dana zakat kan perspektifnya kalau dia adalah sebagai muzaki ketika dia menyerahkan zakatnya urusannya selesai ya. Cuma bisa saja terjadi misalnya begini, si muzaki tadi menyerahkan zakatnya ya, kemudian oleh si pengelola zakatnya namanya amil zakat, kemudian dikelola sama dia. Ini yang dikhawatirkan. Akhirnya zakat yang harusnya sudah disampaikan kepada si asnaf zakat tadi nggak disampaikan. Nah, maka yang menanggungnya siapa ya? Sebenarnya itu adalah bagian dari kewajiban dari si amil tadi. Karena udah selesai urusan si muzaki tadi. Ya, orang yang bayar zakat udah selesai karena dia udah sesuai dengan ketentuan, dia bayar kepada amil zakatnya, kemudian amilnya katakanlah menyalahgunakan, maka itu tanggung jawab pada si amilnya. Alhamdulillah. Baik, Prof. Huda, terima kasih banyak penjelasan-penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih banyak berzakat, berinfak, sedekah dan wakaf gitu Amin. dengan pencerahan ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan yang diberikan oleh Prof. Huda ini menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada Prof. Huda, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Prof. Huda sendiri. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Dewi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Prof. Reni. Prof. Huda, ini saya juga baru menyampaikan supaya Prof. Huda membuat 3 pertanyaan kuis kepada peserta, dijawab di ruang chatting, siapa cepat dan benar jawabannya akan mendapatkan bingkisan dari Manari dan HNI. Untuk pemberitahuan yang Jumat lalu sudah dapat, ada nama yang tidak japri ke saya, jadi tidak terkirim
yang hari ini insya Allah dapat, langsung japri alamatnya kepada saya. Silahkan Prof. Huda, juga ada yang tanya nih, nomor teleponnya, apakah bersedia untuk dipublikasi di sini? Mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut. Insya Allah. Nah, ya, sebutkan nomor telepon dulu ya. Ya. Berapa nomornya Pak? Yang nomor berapa? 0812 ya. 90 ya. 0812 90 76 274. Sudah saya ketik di ruang chatting 0812 90 76 274. Silahkan kepada peserta yang ingin menanyakan langsung ke Prof. Huda. Pak, siapkan kuisnya 3 yang gampang-gampang. Pertanyaan ya. Yang buat pertanyaannya nggak dapat kiriman nih ya, manerenya ya. Insya Allah untuk narasumber selalu dapat. Iya. Nggak bosen ya Pak Huda dapat manari terus. Itu kan partner kita kan. Ya, Prof. Reni baru tahu bahwa sudah bergabung dengan Iluni ya. Iya. Hebat nih kata Iluninya, hebat. Ya. Nah, pertanyaan pertama ya Bu Dewi. Iya, silahkan rebutan yang cepat yang benar. Diketik. Apa sih beda infak dengan sedekah? Ayo rebutan, infak sedekah, silakan diketik. Ada yang jawab? Kalau saya jawab, saya dapat aneh nanti. Bu Heni sudah 2 kali nih Bu Heni, mau jawab lagi nggak? Bu Heni dilarang. Ustazah. Pak Yunuzar udah 2 kali juga ya. Silahkan Bapak Ibu menjawab. Bu Heni mau jawab, Bu Heni. Boleh diulang nggak pertanyaan? Iya, pertanyaannya apa beda antara infak dengan sedekah? Tadi udah saya singgung. Boleh jawab? Iya. Diketik sayang, Kakak Diketik. Nila. Diketik. Udah yang masuk tuh. Akbar Kaban. Infak berkaitan dengan hal yang bersifat materi, bila sedekah tidak hanya bersifat materi. Ya, betul jawabannya tepat. Betul ya? Oh, berarti ini pemenang pertamanya nih. Ya. Mas Akbar. Pertanyaan kedua, ayo Mbak Nila, diketik rebutan. Kedua, silahkan. Ya, pertanyaan yang kedua, yang namanya wakaf termasuk sedekah wajibah atau nafilah? Saya ulang, yang namanya wakaf termasuk sedekah wajibah atau nafilah. Udah masuk yang pertama, jawabannya benar semua nih. Yang pertama Ibu Nila. Ya. Nila dapat akhirnya. Azhar. Alhamdulillah. Yang lainnya betul semua jawabannya ya. Cuma yang kurang cepat ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Silakan. Ya, terakhir nih ya, agak mikir sedikit nih. Nah, yang berhak menerima wakaf. Nah, agak mikir dikit nih ya. Namanya apa tuh? Apa tuh? Disebutin semua apa namanya doang? Penerima wakaf. Penerima wakaf ya. Iya. Nah. Silakan. Akbar nggak boleh jawab ya, Bar. Baru pertama dapat nih. Ayo, tadi ada yang nyatet, kedengeran suara kertasnya, ada catatannya. Nazir, ya, Nazir salah jawabannya. Dikit. Wah, dia nyebutnya. Itu udah buat tuh panjang ya. Nah, yang buat panjang Hedi, tapi salah panjangnya. Karena jawabannya simple aja. Bukan, belum ada yang benar. Pak Yun, mau jawab Pak Yun? Mauquf alaih, Pak. Nah, tuh ditulis. Diketik sayang. Tadi siapa yang ini? Ditulis. Saya, Bu. Saya tuh siapa? Ya. Rizka. Ya, ditulis. Ayo chattingnya nunggu nih, diketik. Tak ukur, tak ukur salah kalau tak ukur ya. Ukur. Rizka bener nggak Pak Huda jawabannya mauquf alaihi? Betul, kalau itu betul. Ya, iya. Jadi udah betul Rizka Dwi Kurnia ya. Jadi mauquf alaih namanya. Alhamdulillah. Jadi sudah ada 3 pemenang. Yang pertama Mas Akbar, kedua Mbak Nila, ketiga Mbak Rizka.
Mudah-mudahan langsung japri alamat bisa langsung terkirim. Info Mahasiswanya dari Pak Huda semua ini. iya, kepada peserta info dari Manari Bread and Bakery bahwa sedang ada promosi 20%, silahkan hadir. Tempatnya di Rawamangun. Alamat yang ada di flyer sudah tertera juga untuk produk HNI yang sudah bersertifikasi halal MUI. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sepertinya Jumat depan Idul Adha. Kita libur dulu ya Bu Reni ya. Ada Ghazali mau isi tentang Imam Al-Ghazali. Iya, mudah-mudahan bisa ikut terlibat lagi semuanya. Terima kasih Prof. Nurul Huda, juga Prof. Reni, kepada Bapak Terima kasih Ibu. banyak Pak Nurul Huda. Semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nggak jadi foto ya, nggak foto dulu Bu Dewi. La ilaha illallah, maaf. Kita foto bareng dulu, untung belum menghilang. Rena sebentar ya. Iya. Sebentar ya, kita foto dulu. Yang belum muncul silahkan muncul. 1, 2, 3. Ya, lagi. Ini ada yang di wah, Mbak Nila baru muncul. Siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi yang sebelahnya, ruang sebelahnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Prof. Huda.